Begitu pemuda itu mengangkat karpet lama yang berbau, ia menemukan uang tunai sebesar 400 juta won tersembunyi di bawahnya. Malam itu juga, ia merendam semua uang tersebut ke dalam larutan kimia khusus. Seketika noda-noda pada uang kertas itu menghilang. Setelah itu, ia memasukkan semua uang ke dalam mesin pengering hingga benar-benar kering. Keesokan paginya, ia menyusun uang-uang tersebut berdasarkan urutan nomor seri. Ini adalah pekerjaan pertamanya dalam mengurus barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Pemilik rumah itu adalah seorang wanita tua yang telah meninggal selama hampir 1 bulan sebelum akhirnya ditemukan oleh orang-orang. Pemuda itu dengan hati-hati menyimpan foto-foto sang wanita dan kenangan penting dalam hidupnya ke dalam sebuah kotak. Namun, ketika putra wanita itu tiba, dia sama sekali tidak peduli dengan kenangan tersebut. Matanya hanya tertuju pada uang. Saat melihat buku tabungan bank dan mendapati isinya kosong, sang putra langsung berkata agar kotak kenangan itu dibuang saja. Tepat saat pemuda itu hendak menyerahkan uang tersebut, ia melihat ada coretan tulisan pada setiap lembar uang kertas. Merasa ada yang aneh, ia segera pergi ke bank untuk meminta catatan penarikan uang wanita tua tersebut. Mengejutkannya, semua staf bank mengenali wanita itu. Mereka tahu bahwa wanita itu menderita penyakit Alzheimer. Wanita itu datang ke bank setiap hari dan menarik uang sebesar 14 juta won. Segera setelah menarik uang, ia akan menelepon seseorang. Saat itulah si pemuda teringat nomor telepon yang tertulis di lembaran uang tadi. Ketika ia mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata yang mengangkat telepon adalah putra wanita itu sendiri. Tak lama kemudian, sang putra datang untuk mengambil barang-barang ibunya. Namun pandangannya tetap tidak lepas dari tumpukan uang. Pemuda itu menghentikannya dan mengajaknya pergi ke sebuah toko jas. Pemilik toko keluar dan langsung mengenali sang putra dengan menyebut namanya. Pemilik toko bercerita bahwa wanita tua itu sering datang ke sana untuk melihat sebuah setelan jas. Ia selalu berkata bahwa ia punya banyak uang dan pasti akan membeli jas itu untuk putranya. Ia memohon kepada pemilik toko agar tidak menjual jas itu kepada orang lain. Namun, karena penyakitnya, setiap kali ia menarik uang, ia justru menyembunyikannya di bawah karpet rumah dan lupa akan niatnya membeli jas tersebut. Pemuda itu kemudian menyerahkan kotak kenangan tadi kepada sang putra. Namun, sang putra justru marah dan membanting kotak itu ke tanah, lalu menginjak-injaknya dengan emosi. Saat ia hendak pergi membawa uang tersebut, matanya tertuju pada sebuah sweater yang terjatuh dari kotak. Itu adalah sweater yang ia beli untuk ibunya dari gaji pertamanya. Ibunya tidak pernah memakai sweater itu karena selalu berkata bahwa suatu saat nanti ia akan membelikan jas yang sangat bagus untuk putranya. Saat itulah sang putra baru menyadari ketulusan kasih sayang ibunya dan memahami bahwa kekayaan yang selama ini ia kejar tidak ada artinya dibanding cinta sang ibu.